Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sekedar informasi pertama, mungkin yang saya sampaikan 5 informasi. Pertama, kalau pas malam Jumat atau hari Jumat turun hujan, segeralah tampung air hujan itu yang turun langsung dari langit, yang nggak lewat talang, lewat genteng, tapi langsung turun dari langit. Dapat 1 ember, 1 baskom, 1 ratang nggak masalah. Dapatnya 1 botol nggak masalah. Tampung air hujan yang turun di malam Jumat atau hari Jumat langsung dari langit, ambil, bawa ke rumah, bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Kata para ulama, obat segala macam penyakit. Jadi kata para ulama itu adalah obat segala macam penyakit. Jadi kalau ada yang sakit, anggota keluarga di rumah bingung, sudah berobat ke sana kemari, bolak-balik masuk rumah sakit, terapi sana, terapi sini, terapi itu, terapi ini, tak kunjung sembuh. Coba tunggu malam Jumat. Kalau turun hujan. Kalau malam hujan nggak turun malam Jumat, tunggu besoknya, sebab Jumatnya turun. Nggak turun juga, tunggu minggu depannya. Yang susah dipastikan gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saat itu akan datang. Kedua, informasi kedua. Ini judulnya bukan kultum Pak, bagi-bagi informasi aja. Yang kedua, supaya kita kalau saat puasa siang hari tidak haus. Karena kita haus siang hari. Itu ada resepnya dari para ulama. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Caranya ketika sahur, air putih 1 gelas, mungkin sebagai penutup sahur. Bapak Ibu ambil itu 1 gelas air putih, bacakan surat Al-Kautsar. Tahu ya surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar itu surat favoritnya panjenengan semua. Biasanya kalau sholat sunnah kan rakaat pertama Inna a'tainaka, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Malaikatnya sudah hafal, pasti habis ini Qul huwallahu ahad. Benar kan? Rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Langganan itu. Mungkin kalau ada sholat yang lebih pendek dari itu yang lebih favoritkan gitu. Ambil air putih 1 gelas ketika sahur sebagai penutup sahur, bacakan surat Al-Kautsar 3 kali, diminum, fa insyaallah kata para ulama seharian dia tidak akan merasakan haus. Di akhirat nanti itu ada Rasul punya telaga air sungainya Nabi itu namanya telaga Kautsar, yang dikatakan oleh Rasulullah siapa yang meminum telaga Kautsar itu sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Informasi ketiga, bahwa kita ini kadang-kadang nunggu sholat tarawih, tapi kita tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Itu seperti orang nyari kambing, sapi di rumah dilepaskan. Kenapa? Pahala sholat ba'diyah lebih besar daripada pahala sholat tarawih. Saya ulang, pahala sholat sunnah ba'diyah isya itu lebih besar daripada pahala sholat tarawih. Dua-duanya besar dikerjakan di bulan Ramadan, tapi beda besarnya. Lebih utama mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, karena itu gandengannya dengan sholat fardu, gandengannya dengan sholat maktubah. Jadi jangan sampai kita nunggu tarawih sambil duduk nggak kerjakan isya. Dan itu tadi orang nyari kambing, sapi yang di rumah malah dilepasin. Yang keempat informasinya, ini orang pintar-pintar semua soal di sini. Jadi kalau bagi-bagi ilmu kayaknya percuma di sini, orang pintar-pintar. Jadi bagi-bagi informasi ya. Yang keempat, informasi keempat, apa kaedahnya, hukumnya saat kita berpuasa menelan dahak? Ini sering tuh Pak, lagi puasa keluar dahak itu Pak.
Ria, bukan ria pamer. Jahat. Air ludah yang kental, yang warnanya hijau pun nggak usah dibahas. Soalnya gitu. Lah dahak itu kalau sudah melewati batas luar tenggorokan, sudah melewati ini, lalu ditelan kembali, maka batal puasanya. Tapi kalau dahak itu masih ada di dalam batas dalam tenggorokan, ditelan kembali nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah apa batas luar tenggorokan? Batas luar tenggorokan itu ketika panjenengan menyebutkan huruf kha. Jadi ketika ngomong kha, keluar dahaknya, ludahkan, jangan ditelan. Ini ada bapak-bapak batuk, siang-siang batuk dahak, dahaknya terkumpul di mulut, eman-eman ditelan lagi, batal puasanya. Batal. Kelima, apa hukumnya menelan air ludah saat berpuasa? Boleh nggak Pak? Bu, boleh nggak menelan air ludah? Boleh. Nanti ada syaratnya. Syarat menelan air ludah yang diperbolehkan adalah satu, perhatikan, informasi ini penting karena keadaan sehari-hari kita. Air ludah yang boleh tertelan itu syarat pertama bukan air ludah orang lain. Ketawa. Serius, ini informasi serius ini. Seriusnya saya mah dianggap bercanda tapi serius. Suami istri anak muda mudi nikah tanggal 10 Maret, tanggal 11-nya dia puasa. Tanggal 10 akad nikah, tanggal 11 puasa Ramadan. Lagi tekanan tinggi nih karena siang-siang dekat-dekat setrum yang kedua berciuman air ludah suami pindah ke mulut istri, air ludah istri pindah ke mulut suami. Itu yang saya maksud menelan air ludah orang lain, bukan ludah orang di meja dijilat. Ini bayangnya terlalu jauh bayangnya. Jadi satu air ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Kedua, air ludah yang boleh tertelan adalah ketika air ludah itu murni tidak kecampur benda lain. Kalau air ludahnya kecampur benda lain, tertelan, batal puasanya. Apa benda lain? Donat, permen, bukan itu. Misalnya begini, siang hari, atau jam 7, jam 8, perutnya kenyangan dari sahur itu, akhirnya dia mulek-mulek, muntah. Nasinya jatuh, ayamnya, tahunya, tempenya, dadah, gitu. Sebagian muntahan nasinya itu ada di mulut. Dia telan bersama air ludah, batal puasanya karena air ludahnya tidak murni bercampur dengan nasi muntah. Tak boleh, batal puasanya. Air ludah yang ketiga syaratnya, air ludah itu masih di dalam bibir, belum keluar. Misalnya ngeces, ngiler, lihat makanan, terus dijilat lagi, itu batal. Jadi air ludah itu masih di dalam bibir, tidak keluar. Dan terakhir, air ludah yang boleh tertelan adalah air ludah yang suci, tidak bercampur benda najis. Pertanyaannya adalah, emang di mulut kita ada sesuatu yang najis? Mungkin saja Bapak Ibu siang-siang goyangin gigi, berdarah. Kok kayak berdarah nih? Meludahnya dengan darah ludahnya kecampur darah, jadi air ludahnya berwarna kemerah-merahan. Mungkin pernah ngalami ya? Meludah kok kemerah-merahan, berarti ludahnya kecampur darah, dan darah itu hukumnya najis. Maka ketika meludah saat puasa kok kemerah-merahan, kecampur najis, kecampur darah, ludahkan terus sampai air ludah yang kemerah-merahan berubah menjadi putih. Kalau sudah putih, kewajibannya belum selesai. Berkumur-kumur sampai airnya itu ke batas luar tenggorokan. Jadi cara membersihkan najis di mulut terakhir setelah meludah tadi, kemudian berkumur-kumur, begini kumur-kumur ya, berkumur-kumur terus Allah gitu. Jadi sampai di tenggorokan. Jangan ditelan lagi puasa. Keluarkan airnya, ya, keluarkan airnya dan bersih. Kalau ada yang nggak sengaja sedikit tertelan, tidak membatalkan puasa, sebab kumurnya wajib. Jadi gini Pak maksudnya, kumur-kumur itu ada tiga. Kumur-kumur yang mubah,
yang sunnah, yang wajib. Kalau kumur-kumur yang sunnah, yang wajib, nggak sengaja tertelan tidak batal. Tapi kalau kumur-kumur yang mubah tertelan tak sengaja pun batal. Tapi secara garis saya tanya dulu Pak, kumur-kumur itu batal nggak? Saat puasa kumur-kumur batal nggak? Bu, kumur-kumur saat puasa batal nggak? Kumur-kumur itu membatalkan puasa jika pakai sirup atau pakai teh manis itu batal. Air putih aja tidak apa-apa. Tapi kalau gini, kumur-kumur yang sunnah itu contohnya kumur-kumur saat wudu. Kumur-kumur yang wajib, bersihkan najis itu wajib. Nah itu gak sengaja tertelan, gak masalah. Tapi kalau siang-siang dia merasa mulut saya kok gak enak ya rasanya, terus ngambil air kumur-kumur, itu gak wudu dan bukan bersihkan najis, tidak sengaja tertelan batal, walaupun gak sengaja, walaupun tidak sengaja. Maka dari itu para jamaah rahimahumullah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari saat berpuasa. Oh ya, untuk ibu-ibu, Bu, halo. Ibu, halo. Hukum mencicipi makanan. Ini ibu sering nih lagi puasa, sore-sore masak nyicip. Batal nggak puasanya? Ibu-ibu dicatat, mencicipi makan itu ada persyaratannya sehingga dia tidak batal. Harus dipenuhi persyaratannya. Pertama, yang mencicip adalah yang berkompeten dan berkepentingan saja. Jangan bapaknya ikut nyicip, anaknya ikut nyicip, ya semua ikut nyicip. Itu satu wajan sudah habis sebelum maghrib. Yang nyicip hanya yang masak yang berkepentingan. Masaknya belum pro, kalau sudah pro, nggak perlu nyicip, nggak tahu rasanya. Kedua, nyicipnya itu pakai ujung jari gini, dicoletkan di kuahnya itu misalnya, terus taruh di ujung lidah. Udah kerasa kok rasanya, oh kepedesan, oh kurang asin misalnya, kerasa. Kemudian langsung dimuntahkan lagi, diludahkan. Tidak boleh nyicip itu pakai sendok dulu, pakai sendok ibu. Nyicip pakai sendok, ambil lagi, itu batal. Pakai jari dulu. Apalagi nyicip masak daging, dikunyah pula. Kayak orang empuk ini ya. Ah itu bukan nyicip itu, bukan sebelum waktunya. Dan yang terakhir Pak, selilitan. Ini sering juga tahu selilitan ya. Kalau di GPA ini apa? Istilah selilitan sama. Ada daging yang nyelipit di gigi, ya, namanya selilitan. Bagaimana hukum selilitan? Nanti kan. Hukum selilitan itu harus dibuang. Jangan siang-siang jam 12 lagi lapar-laparnya, lidahnya berpetualang di dalam gigi. Apa ya? Oh kayaknya ada daging. Gede lagi ibu, eman-eman, ditelan, batal. Jadi kalau diambil daging itu pakai lidah, begitu berhasil keluar, dimuntahkan, dikeluarkan. Kalau ditelan dengan sengaja, batal. Kecuali tertelan tidak sengaja. Apalagi habis sahur sengaja ninggalin daging segede jempol taruh di belakang gigi. Buat apa? Bekal nanti siang kalau lapar kan. Batal itu udah kayak gitu. Maka hadirin rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, sehingga kita ditulis sebagai hamba yang bertakwa pada tanggal 1 Syawal nanti. Mohon maaf lahir dan batin, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.